Selamat datang di kelas saya. Alhamdulillah, marilah teman-teman kita buka kuliah kita sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kuliah kita lancar ya teman-teman. Terus saya mau bilang terima kasih juga buat teman kita yang sudah memfasilitasi kita untuk bisa berkumpul di media ini. Saya mau ngucapin terima kasih juga, terima kasih banyak banget ya buat teman-teman yang sudah bersedia hadir tepat waktu. Oke, teman-teman langsung saja. Agenda kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu presentasi buku dari mahasiswa yang akan kita pilih secara random. Dan yang kedua presentasi dari pemakalah. Kemudian yang terakhir sesi tanya jawabnya itu boleh di sinilah biar cepet ya. Atau boleh juga melalui Google. Teman-teman udah absen belum? Di e-learning. Udah ya? Oke. Ya, terima kasih. Kalau gitu, siapa yang udah siap duluan? Yang mau presentasi buku apa yang dia baca? Siapa yang mau? Atau saya aja yang pilih? Saya yang pilih boleh? Ya, Bu, boleh kayaknya, Bu. Boleh ya, saya aja yang pilih. Habisnya nggak ada yang jawab, Pak. Sebentar, saya acak ya. Oke, teman-teman. Saya pilih teman kita yang akan presentasikan buku yang dia baca hari ini adalah Ayu Widyaningrum. Mana Ayu? Ayu ada? Tapi dia ada apa di sini? Ada. Aku Bu masih ada kerjaan, boleh minggu depan nggak? Oh, kerja ya, sambil kerja Masih ya. di kantor. Tapi bisa Lagi ikut ngerjain sesuatu. Oh, lagi ngerjain sesuatu. Monik bisa Monik? Saya, Bu. Iya, bisa ya. Tapi harus ada bukunya. Bukunya di rumah. Nggak apa-apa, apa yang kamu baca bukunya tentang apa gitu aja. Siap Nggak lama ya? Enggak lama, tapi nanti ada sesi pertanyaan juga dari teman-teman yang lain ya. Oh, gitu. Iya. Oke, silahkan Monik. Oke, Bu. Sebentar ya, Bu. Surapati. Belum, ini lagi nyari di Google, tapi kalau Surapati nggak ada Baraya. Bu, bentar ya, Bu. Kamu cari aja yang lain di situ selain Baraya, Pak. Iya, yang ke Bekasi. Oh, ini tapi dari Bandung ke Bekasi. Kita tuh kurang, apa tadi salah potong Excelnya sama di. Halo. Aku bentar ya. Maaf, Bu. Tadi ada atasan saya. Oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Bu Eni. Kemudian saya hormati kepada Bu Eni dan teman-teman sekalian semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Kemudian saya mungkin akan menyampaikan sedikit apa hasil yang saya baca. Saya sedang membaca
membaca Beyond the Inspiration. Judul buku punyanya milik Ustadz Felix Xiao. Kemudian yang saya garis besar adalah mengenai hal kalau hidup itu perlu ada pilihan. Maksudnya hidup is choices. Jadi kita perlu punya pilihan. Dari pilihan itu akan menentukan bagaimana sikap yang akan kita ambil ke depannya. Nah, kemudian dari hidup pilihan itu di situ akan menjadi akar-akar ada yang perlu kita korbankan, terutama dari bagaimana invest. Intinya kalau misalkan kita punya pilihan, great choices, itu akan timbul investment, kemudian adanya konsisten, kemudian adanya resiko. Nah, dari tiga ini, misal seseorang kan sebagai manusia kita diberikan free will sama Allah. Beda dibandingkan dengan makhluk lain, di mana kita punya pilihan untuk menentang Allah, maksudnya melanggar aturannya atau menaati Allah gitu. Kemudian dari pilihan-pilihan yang kita buat, semisal contoh, saat ini kita memilih untuk hidup sebagai pekerja. Berarti investasi yang kita berikan adalah bisa dari segi spiritual atau material. Pertama dari material, ongkos yang perlu kita hitungkan dalam waktu sebulan. Nah, itu termasuk investasi dari pilihan kita sebagai seorang pekerja gitu. Kemudian setelah investasi tadi, kita akan mendapat setelah itu konsistensinya. Dari konsistensi kita akan mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan ke depannya gitu, yang dari kita pilih tadi sebagai seorang pekerja tadi. Nah, dari situ setelah itu kita akan mendapatkan resiko. Resikonya kalau misalkan kita datang tepat waktu sebagai seorang pekerja atau mempunyai dedikasi yang tinggi, loyalitas, itu akan mudah, resikonya kita bisa menjadi karyawan yang dapat dicontoh atau karyawan yang mudah untuk bisa mendapatkan promosi jabatan seperti itu. Jadi intinya setiap apa yang kita pilih itu menentukan bagaimana kita ke depannya. Nah, dari pilihan itu, satu lagi, jadi dari beda dengan takdir. Kalau misalkan pilihan itu kita diperhitungkan, maksudnya itu akan menjadi itu akan maksudnya Allah tuh memperhitungkan itu gitu, yang apa yang kita pilih. Tapi kalau takdir Allah tidak memperhitungkan itu gitu, seperti itu intinya. Dan setiap apa yang kita sampaikan, entah itu apapun, pokoknya itu pasti akan ada timbul pro dan kontra. Mungkin itu Bu Eni, maaf saya agak kurang ini jadi. Tapi Halo, bagus. Bu Eni. Ya, saya paham Maaf, apa Bu. yang disampaikan. Mungkin secara sederhana bisa disampaikan hidup adalah pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Iya, Gitu betul, nggak Bu. sih? Ya, Iya, intinya betul, Bu. seperti itu sih, Bu. Maaf ya, Bu, Iya, deg-degan nih, iya. Bu. Masa sih? Sama saya juga. Beneran loh. Deg-degan. Iya, hidup adalah pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Ya, buat Ya.
saya itu Itu baru, sebuah ya betul. penyampaian yang luar biasa banget ya, apalagi buat saya pribadi kayaknya saat ini juga lagi ngena ke saya sih. Nggak tahu teman-teman yang lain gimana. Kalau misalnya Iya, Bu. mau ada yang Benar-benar. Satu lagi, Bu, apa yang kita sampaikan itu akan mempengaruhi orang sih, Bu. iya betul. Entah Dan itu dari mana. mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang disampaikan oleh teman kita barusan. Boleh nanya silahkan. Nanti Maaf ya, Bu, Monik yang agak jawab. kurang 100%. Oh, cukup. Thank you. That's all enough. More than enough. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Bu, saya mau nanya boleh, Bu? Boleh dong. Boleh kan Monik? Empo yang nanya. Boleh. Kayaknya buku yang Monik baca sih bagus banget ya isinya. Gini, Iya. saya Iya, Pok. Sangat, Pok. Itu Yang baru saya setengah loh, mau- Pok. sama ya. Yang mau saya tanyakan ini, Bu. Memang kan hidup adalah pilihan. Tapi terkadang itu kita saya sih sebenarnya mau tanya aja sama Ibu atau sama yang lain sih. Kira-kira gimana sih tipsnya untuk menghindari zona nyaman? Karena saya pernah ngalamin, Bu. Saya pada saat saya bekerja, saya ada di posisi kondisi nyaman gitu. Pokoknya ada di zona nyaman gitu kan. Ya itu karena terlalu nyaman. Jadi mungkin kalau untuk secara skill atau kemampuan, jadi kita nggak berkembang gitu. Karena kita menganggapnya apa yang udah kita lakukan udah cukup. Udah nggak perlu ada penambahan, nggak perlu ada pengurangan gitu. Jadi kita stuck aja di situ gitu. Kira-kira tips untuk mengurangi zona nyaman itu gimana ya, Bu? Sebelum saya, Kadang ada rasa takut gitu pada saat kita harus keluar dari zona nyaman. Itu banyak banget. Kalau menurut saya waktu itu banyak banget yang harus saya korbanin gitu. Ya mungkin dari segi ya bilang tadi penghasilan, terus waktu, otomatis kan pekerjaan juga gitu. Jadi ada gimana sih tipsnya untuk menguatkan kita untuk keluar dari zona nyaman sendiri gitu. Oke. Sebelum ke saya, mungkin teman-teman ada yang bisa kasih masukan. Saya persilahkan. Mungkin kalau saya Bu Eni, Ya. dari yang tadi apa, Pok? Yang zona nyaman itu ya, Pok? Saya pernah di masa itu, Pok. Merasa kayak ini zona nyaman gak ya gitu. Zona nyaman gak ya? Dan ya kalau kita menikmati itu emang itu disebutnya mungkin zona nyaman gitu. Tapi kalau misalkan kita dari zona nyaman itu kita mau keluar nih maksudnya ya, keluar. Yeah. Mau keluar dari itu yang bisa nguatin itu beneran doa kita ke Allah sih, beneran kok itu. Benar-benar yang setiap apa yang kita pilih itu kita campur maksudnya ikut campur aduknya Allah gitu. Allah harus ada di saat misalnya kita mau keluar ke zona. Iya, betul, diikutsertakan. Iya gitu maksudnya, Pak. Itu benar-benar menguatkan sih. Jadi waktu saya keluar dari zona nyaman itu kata orang begini nih, kata orang begini. Nah itu saya nggak dengerin. Jadi saya dengerin, saya doa apa yang saya lakuin apa yang saya doakan ke Allah gitu. Jadi oh ini emang apa yang saya doain ke Allah gitu. Jadi minta kekuatan sama Allah dari doa sih, Bu. Kayak gitu sih, Pak. Paling itu, Bu, yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih, cantik. Boleh teman-teman yang lain menambahkan? Pak Naga mungkin boleh sharing, Pak, sama kita. Saya sedikit ngasih masukan, Bu. Belum kayaknya, belum. Oh, belum. Boleh, Pak. Chandra, ente mau ngomong, ya. Chan. Kalau berbicara zona nyaman dalam pekerjaan mungkin ya, Pak ya. Kadang zona nyaman itu gimana ya? Nyaman menurut kita apa gimana sih? Kadang kan sesuatu itu
baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang bukan yang baik untuk kita tapi baik menurut Allah gitu. Terus kalau pengalaman berdasarkan pengalaman ya, kadang saya ngerasa ada posisi nyaman, kadang berasa nggak di posisi nyaman gitu. Kadang Labil ya macam. yang Pok bilang tadi, kalau di sini terus kayak berasa nggak berkembang gitu loh. Tapi di saat mencoba untuk berpindah ke tempat yang lain gitu, sulit gitu. Tapi kembali lagi dengan berasa ketidaknyamanan gitu kan, tidak kemajuan, ada suatu hikmah juga gitu yang didapat loh. Oh ternyata selama di sini ada hikmahnya juga gitu loh, nggak selamanya itu harus kita berkembang atau gimana gitu. Terkadang kalau menurut saya tuh ada sisi positifnya gitu lah, ada hikmahnya di balik semua itu gitu. Berarti lebih baik di posisi nyaman ya Chan? Gak mesti di posisi nyaman, maksudnya coba menjalaninya aja dulu Pok, misalnya. Ya kalau Pok emang bisa pindah, ya silahkan gitu maksudnya. Tapi kalau emang belum bisa, ya nikmatin aja dulu, mungkin di situ ada hikmahnya gitu. Aku mau nambahin boleh, Bu? Nambahin boleh Bu? Ya. Ya, Aku mau boleh. nambahin boleh? Yang Boleh. pasti itu kalau mau keluar dari zona nyaman itu harus memiliki rasa ingin maju dan berkembang yang membuat kita itu bisa melakukan perubahan. Terus bukan berarti kita itu memutuskan untuk meninggalkan apapun yang berkaitan dengan pekerjaan kita saat ini gitu. Yang penting kitanya tuh ingin maju dan berkembang aja sih. Agar untuk melakukan sebuah perubahan gitu aja. Halo? Ya, halo Jen. Halo. Ya, Dengar? Thank you Jeje. Iya. Itu doang. Iya, nggak apa-apa. Itu lebih dari cukup kok. Itu Halo, juga Assalamualaikum. masukan yang baik juga. Bu, Iya, boleh saya Waalaikumsalam. nambahin? Nambahin Bu. Mana? Siapa? Boleh? Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu, 3119-012. Saya Ya. ingin menambahkan, mohon maaf kalau di sini agak rame ya Bu ya. Ingin menambahkan kepada Empok ya. Saya pernah ada di posisi Empok juga, di mana saya itu ada di zona nyaman. Tapi di sisi lain memang sih nyaman keadaan seperti saat itu. Tapi saya mulai jenuh juga untuk saya nggak bisa seperti ini terus, saya harus berkembang. Sedangkan kita itu diciptakan itu untuk mencari ilmu baru gitu. Kalau bisa sih Empok mencoba hal baru ya, di mana kecuali kalau Empok udah nyaman ya. Kalau Empok udah nyaman mungkin di situ aja. Tapi kalau misalkan Empok ngerasa kurang nih ilmunya, ngerasa kalau di sini kok seperti ini aja, gak ada kemajuan. Lebih baik kita siapkan mental, lalu mencoba hal baru itu. Entah beberapa saat lama kemudian Empok akan mulai nyaman dengan keadaan baru itu sendiri kok. Yang penting kita kuat mental dan kita mau gitu untuk berubah, untuk maju. Harus punya mindset kalau kita itu harus berkembang, harus maju. Jadi nggak di situ-situ aja. Jangan seperti air mengalir. Kita tuh harus punya tujuan gitu. Tujuan kita apa? Jadi kalau kita udah tahu tujuan kita apa, kita pasti kok bakal mau berkembang terus. Terima kasih. Thank you Ayu. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya teman-teman. Jadi gitu Bu, semua masukan teman-teman itu luar biasa banget. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Monik tadi di awal, kesimpulannya bahwa hidup adalah pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Sebelumnya saya sudah nyaman sekali dengan pekerjaan saya merasa sudah cukuplah dengan S2 saya gitu. Saya udah jadi dosen, udah S2, apalagi yang mau saya cari? Wah, saya juga perempuan, saya dinafkahi oleh suami saya, ngapain saya terlalu sibuk nyari dunia? Awalnya begitu. Tapi ketika saya pikir lagi bahwa dalam profesi saya nggak bisa cukup sampai di sini gitu. Saya harus melanjutkan pendidikan saya.
Apa yang saya lakukan? Ya tadi yang Monik bilang, kita doakan. Pertama kita doa dulu sama Allah, kita minta. Setelah didoakan, dilakukan, diusahakan. Dan alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S3. Masya Mulai tahun ini. Iya, doain ya, Pok. Ya. Tahun ini saya bisa melanjutkan untuk S3. Tapi sebelum saya memutuskan untuk bilang yes dengan beasiswa yang ditawarkan, pertama kali yang saya lakukan adalah saya mohon keriduan dari orang tua saya. Gitu. Kenapa saya mohon keriduan dari orang tua saya? Yakin ketika orang tua ridho, Allah nggak mungkin nggak ridho. Kalau Allah udah ridho, masa sih manusia nggak kasih kemudahan? Sedangkan semua ada dalam kekuasaannya. Setelah itu saya minta ke siapa lagi? Karena saya seorang istri, saya minta izin sama suami saya. Mohon keriduan beliau. Karena doa dari kedua orang tersebut yang menurut saya akan memudahkan segalanya. Konsekuensinya apa ketika saya memutuskan untuk ambil S3 tahun ini? Ya tentunya kesibukannya semakin crowded gitu ya. Udah gitu si kakak sekolah online juga, si adik yang kebiasaannya luar biasa. Nih kalau video saya nyalain, teman-teman bisa lihat tembok di belakang saya ini udah lukisannya dedek semua, udah warnanya udah nggak jelas, warna-warni. Jadi makin banyak kesibukan. Saya bilang ke suami saya, Pak Bi, kayaknya aku bakal jarang masak. Bi, kayaknya aku bakal punya kesibukannya lebih, jadi kayaknya dapur bakal sering berantakan. Kamu mau nggak kalau dapur kita jadi sering berantakan? Kan kurang lebih begitu, itu konsekuensinya. Sebagai seorang istri kan itu harus dijalankan, kan gitu. Apa yang suami saya bilang, selama warteg masih buka santai aja, Bun. Gitu. Alhamdulillah warteg, Padang, pembahso kan semua ada kan gitu ya. Jadi begitu Bu gitu. Yang terpenting adalah doa, kita usahakan ikhlas lillahi ta'ala dan ridho dari orang-orang yang kita sayangin. Insya Allah Allah permudah semuanya. Gitu. Ya pokoknya semangat. Apalagi teman-teman yang kerja sambil kuliah itu luar biasa banget. Daya mujinya capek. Lanjut silahkan yang presentasi hari ini siapa ya kelompok pertama? Siapa Man? Agung, Bu. Oke, siap, Gung. Oh, pantesan dari tadi udah keren banget depan kamera. Saya pikir nih, Agung kenapa ya tumben, ganteng banget. Oh, ternyata dia yang presentasi hari ini, guys. Itu lagi deg-degan dia, Bu, dari tadi tuh. Oh, lagi deg-degan. Minum teh dulu lah, minum teh dulu boleh. Oke, Agung, time is yours. Ya. Oh, saya liatin dari sini. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama tentu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atasnya segala kenikmatan dan segala karunia-Nya. Nah, dan apa ya? Terima kasih. Maaf, Bu. Sabar, ya, sabar. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat yang diberikannya kesempatan untuk belajar jarak jauh ini. Insya Allah kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan dan kita berikan pada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kami diberi kesempatan untuk melakukan presentasi pada malam hari ini. Belum malam ya. Dan alhamdulillah kelompok pertama ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Agung Santoso dengan NPM 31190008, dan yang kedua ada saudara kita Adi Nur Rahman dengan
NPM 311947, dan yang ketiga ada saudara kita Ahmad Sofyan dengan NPM 3118174. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkembangan pemikiran tentang akhlak dan sejarahnya. Bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak telah banyak dilakukan pengkajian secara perspektif. Masing-masing perspektif memberikan penjelasan yang berbeda-beda pula mengenai maksud akhlak itu sendiri. Sehingga muncullah beragam definisi yang berbeda-beda pula. Akhlak itu sendiri berasal dari bahasa Arab khuluq, yang berarti sopan santun, tabiat, adab, dan kebiasaan baik. Nah, kata khuluq ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2 kali. Yang pertama disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 137. Yang kedua disebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Nah, jadi pengertian secara etimologi menjelaskan bahwa akhlak itu mempunyai kaitan yang erat dengan Tuhan atau dengan Sang Pencipta yang menciptakan perangai manusia lahir dan batin. Sehingga tuntutan akhlak itu sendiri harus berasal dari Sang Khalik atau Sang Pencipta. Nah, itu tadi bagian yang pertama. Yang akan saya bahas pada penjelasan kali ini adalah sejarah singkatnya, sejarah singkat perkembangan ilmu akhlak. Akhlak itu muncul bersamaan dengan manusia pertama di muka bumi ini, walaupun akhlak itu sendiri belum teridentifikasi secara ilmiah pada waktu itu. Tetapi kabar yang disampaikan kepada umat manusia pada periode berikutnya hanya melalui wahyu dan agama-agama samawi saja. Sedangkan apabila ditinjau dari secara ilmiahnya, penyelidikan akhlak itu pertama kali dilakukan oleh filosof Yunani yang bernama Socrates. Nah, pada awalnya tuh filosof Yunani itu nggak begitu memperhatikan tentang ilmu akhlak itu sendiri. Mereka lebih fokus pada ilmu alam raya, tentang asal usul serta gejala yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang perkembangan ilmu akhlak. Nah, selanjutnya kita masuk pada garis besar perkembangan akhlak. Perkembangan pemikiran akhlak itu terbagi menjadi beberapa periode. Periode pertama adalah periode Yunani. Akhlak atau etika pertama kali dikaji secara ilmiah pada masa Yunani. Nah, Socrates itu adalah tokoh yang pertama kali melakukan penyelidikan dengan sungguh-sungguh terhadap akhlak itu sendiri, yaitu hubungan sesama manusia. Dalam penelitian ilmu akhlak itu kemudian muncullah pengungkapan bijak yang mengandung ajaran-ajaran atau etika dan moral. Jadi Socrates juga berpendapat bahwa akhlak dan hubungan antar manusia itu tidak akan menjadi benar kecuali bila didasarkan pada ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai periode Arab pra-Islam. Dijelaskan bahwa bangsa Arab ini merupakan bangsa yang ummi atau tuna terhadap peradaban. Bahkan sebagian mayoritas dari bangsa Arab itu buta huruf. Jadi dengan kata lain, bangsa Arab pra-Islam itu identik dengan
yang tertinggal peradabannya dibandingkan peradaban bangsa-bangsa lain pada masa itu, seperti Romawi dan Persia. Bangsa Arab itu sebagian masyarakatnya adalah masyarakat. Maaf, ada telepon. Ya, ulang. Bahasa Arab itu mayoritasnya adalah masyarakat nomaden, yaitu masyarakat yang tidak menetap lama di sebuah wilayah. Jadi walaupun demikian, bangsa Arab yang belum mengenal banyak peradaban itu sudah memiliki perangai yang halus dan mengangkat tinggi nilai-nilai etik dalam kehidupan. Nah, nilai etik dan moral bangsa Arab terletak dari ungkapan dan ajaran-ajaran kepada anak-anak dan generasi selanjutnya. Semisalnya dengan ungkapan yang diucapkan oleh Akhtam bin Syaifi yang hidup pada masa jahiliyah dan kemudian beliau masuk Islam. Dia berkata, jujur adalah pangkal keselamatan, dusta adalah kerusakan, kejahatan adalah kekerasan, kesulitan adalah sarana menuju kesuksesan, kelemahan adalah penyebab kehinaan, penyakit pikiran adalah nafsu, dan sebaik-baik perkara adalah sabar. Nah, itulah ungkapan atau ajaran-ajaran kepada anak atau dan generasi selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan pada masa Arab pra-Islam. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan kepada saudara kita, Adi Nur Rahman. Saudara Adi Nur Rahman. Adi ada, Adi. Adi? Adi ada kok. Ya, bisa. Dah. Halo. Halo. Ya. Oke, aman. Halo, maaf. Ini belum tersambung ini. Oh ya, dimaafin. Bentar ya. Aduh. Maaf, bentar ya. Halo. Kedengeran nggak? Iya. Suaranya kok kecil ya? Kenapa ya? Kok suaranya kecil ya? Dah. Aman nih. Kencang. Ini kok suaranya kecil ya? Enggak kok. Aman. Ya. Enggak, suaranya jelas kok. Jelas ya? Aduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung pembahasan daripada yang dijelaskan oleh Hasina Fikin Agung. Di mana selanjutnya pada sejarah peradaban setelah pra-Islam, yakni kita masuk pada fase Islam. Ya. Di fase Islam itu tidak diragukan lagi bahwasanya beliau baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab dong. Jawab, woi. Allahumma barik. Nah, itu beliau merupakan guru terbesar dalam bidang akhlak. Innamal bu'istu li'utamma makarimal akhlak, bahwasanya Nabi diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kan dulu ya setiap Aisyah ditanya, Nabi Muhammad itu bagaimana sih akhlaknya? Ya kan? Kalau kalian ingin melihat akhlaknya Nabi Muhammad, lihatlah Al-Qur'an, insyaallah. Nah, di sini yang diperbincangkan dalam para ilmuwan mengenai tokoh yang pertama kali menggagas atau menulis ilmu akhlak dalam Islam itu siapa sih? Ya kan, sedangkan ada beberapa teori yang diperbincangkan. Pertama, ya kan, tokoh yang pertama kali menggagas ilmu akhlak adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, teori ini berdasarkan sebuah risalah yang ditulis untuk putranya yang bernama Al-Hasan setelah beliau pulang dari perang Siffin. Di mana kandungan risalah ini ya tercermin pula dalam kitab An-Nahj al-Balaghah yang banyak dikutip oleh ulama Sunni seperti Abu Ahmad bin Abdillah Asy-Syakari dalam kitabnya Az-Zawazir wal Mawais. Itu teori yang pertama ya. Lalu ada juga teori yang kedua. Teori yang kedua itu merupakan tokoh Islam yang pertama kali menulis ilmu akhlak adalah Ismail bin Mahran
Abu Nasr As-Saukuni, yang mana beliau merupakan ulama yang ada pada abad kedua Hijriah. Nah, beliau ini menulis kitab Al-Mu'min wal Fajr, kitab akhlak yang pertama kali dikenal dalam agama Islam. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh akhlak yang walaupun mereka tidak menulis kitab tentangnya. Ini seperti halnya Abu Dzar Al-Ghifari, Amr bin Yasir, Naufal Al-Bakali, dan Muhammad bin Abu Bakar. Lalu, teori yang ketiga. Nah, teori yang ketiga, yakni pada abad ketiga Hijriah, itu ada Abu Ja'far bin Ahmad Al-Qumi. Nah, adapun tokoh-tokoh lainnya ya yang secara khusus bicara dalam bidang akhlak, di antaranya ada Ar-Razi, yakni dalam karyanya yang terbesar di antaranya bidang akhlak yang berjudul At-Tib. Lalu juga ada di abad keempat Hijriah Ali bin Ahmad Al-Kufi, beliau menulis kitab Al-Adab dan Makarimul Akhlak. Dan juga di abad kelima ada Ibnu Maskawayh, yakni beliau menulis kitab Tahzibul Akhlak wa Tahir Al-Araq dan Adabul Arab wal Furs. Nah, kitab ini merupakan uraian suatu aliran akhlak yang sebagai materinya berasal dari konsep-konsep akhlak dari Plato, ya. Plato dan Aristoteles, yang di dalamnya terdapat ajaran dan hukum Islam serta diperkaya dengan pengalaman hidup penulis dan situasi di zamannya, gitu. Lalu di abad ke-6 ada Warom bin Abi Al-Fawaris dengan kitabnya Tanbih Al-Katir wan Nuzah An-Nazir. Dan di abad ke-7 ada Syekh Khawajah Nasir As-Tusi, ya, beliau menulis kitab Al-Akhlaq An-Nasriyah wa Awsaf Asy-Syarafa wal Adabul Muta'alimin. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh dan diantara kitab-kitab yang dikarang tentang kitabul akhlak. Itu merupakan di fase Islam. Nah, lanjut setelah fase Islam berlalu, ya kan, ada di fase abad pertengahan. Nah, di fase abad pertengahan ini, di mana kehidupan masyarakat Eropa di abad pertengahan dikuasai oleh gereja, di mana gereja pada waktu itu berusaha memerangi filsafat Yunani, ya, serta menantang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan atau hakikat telah diterima dari Wahyu. Nah, itu pernyataan atau keyakinan yang dianut oleh gereja. Apa yang telah diperintahkan oleh Wahyu tentu benar menurut mereka. Oleh karena itu, ya, tidak ada artinya lagi penggunaan akal dan pikiran untuk kegiatan penelitian. Jadi dia nggak mandang tuh, nggak pakai penelitian segala gitu kan. Untuk mempergunakan filsafat ya boleh-boleh aja, asalkan tidak bertentangan dengan doktrin yang dikeluarkan oleh gereja atau memiliki perasaan dan menguatkan pendapat gereja. Di luar ketentuan seperti itu, penggunaan filsafat tidak diperkenankan. Itu di fase abad pertengahan. Nah, di mana ilmu filsafat termasuk di dalamnya ilmu akhlak. Waktu itu ya di Eropa pada abad-abad pertengahan sangat tertekan. Kenapa? Sebab gereja memusuhi filsafat Yunani dan Romawi serta menentang penyebaran ilmu dan kenegaraan. Nah, di sana gereja percaya tuh bahwa hakikat kebenaran itu wahyu tidak mungkin salah, ya kan? Wahyu hanya membolehkan orang berfilsafat dalam batas-batas tertentu, sekedar memperkuat kepercayaan keagamaan. Itu filsafat menurut pandangan gereja. Nah, di Eropa terjadi konfrontasi antara filsafat dan gereja, ada perbedaan. Di mana gereja pada waktu itu memerangi filsafat Yunani dan Romawi dan menentang penyiaran ilmu kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima oleh Wahyu. Nah, namun, di antara golongan gereja, ada juga yang menerima percikan filsafat selama tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Nah, inilah yang menciptakan ya
suasana di mana filsafat akhlak yang lahir pada masa itu merupakan perpaduan antara ajaran Yunani dan ajaran Nasrani. Pemuka-pemuka yang masyhur adalah Abelard dan Thomas Aquinas yang lahir tahun 1226 dan wafat tahun 1274. Yang kemudian datang tuh Shakespeare dan Hertzner yang menyatakan adanya perasaan naluri pada manusia dapat digunakan untuk membedakan baik dan buruk. Jadi naluri kita itu bisa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Itu menurut pendapat Shakespeare dan Hertzner. Lalu terakhir di fase modern. Nah, di fase modern merupakan periode yang dimulai dari tahun 1800 sampai saat ini, di mana pada fase ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Nah, hal tersebut ditandai dengan jatuhnya Mesir ke tangan Barat, di mana dengan adanya hal tersebut mampu ya menginsyafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan bahwa umat Islam itu masih kalah dengan dunia Barat, ya orang-orang Barat. Kenapa? Karena di Barat itu udah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Masa iya kita sebagai umat Islam mau kalah dengan Barat? Gitu. Makanya dengan runtuhnya Mesir itu menginsyafkan kita semua ya di dunia Islam untuk terus berkembang dan lebih maju. Nah, sejak abad pertengahan di zaman John Stuart Mill, ya dipindahkannya paham Epikurus ke paham utilitarisme, ya ke paham utilitarisme. Pahamnya merupakan paham terbesar di Eropa dan mempunyai pengaruh besar di sana. Gitu. Apa sih ya paham utilitarisme? Ya, paham utilitarisme merupakan paham yang memandang bahwa ukuran baik buruknya ditentukan oleh kegunaannya. Jadi ini baik ini buruk itu tergantung dari kegunaannya yang kita gunakan. Gitu. Itu menurut paham utilitarisme. Nah, mungkin ya dari bahasan di atas ya kita dapat memahami bahwa pada era modern ini banyak sangat bermunculan berbagai mazhab etika. Ya, diantaranya ada yang tetap mempertahankan corak paham lama, atau ada yang kedua secara radikal melakukan revolusi pemikiran, dan yang ketiga tidak sedikit yang masih tetap konsisten mempertahankan etika teologis, yaitu ajaran akhlak yang berdasarkan dengan ketuhanan atau akhlak yang berdasarkan dengan agama. Mungkin ini merupakan sejarah singkat ya dari akhlak tasawuf dan peradabannya yang bisa kami sampaikan. Mungkin apabila ada referensi atau tambahan sejarah-sejarah yang saudara-saudara bisa tambahkan, monggo silakan untuk menambahkan materi yang kita paparkan sekarang. Ya, terima kasih. Saya alihkan kepada Saudara Agung. Baik, terima kasih Saudara Adi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Aneh Gong, aneh. Ya, nanti kita japri aja, Chan. Ya bener dong. Silahkan Chandra. Baik. Japri-japrian bikin cemburu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya seperti yang disampaikan oleh Adi tadi, bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sedangkan yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu diutus di tengah-tengah umat yang jahiliyah. Jadi kenapa bahasanya itu menyempurnakan, kenapa tidak memperbaiki akhlak gitu. Sedangkan kita juga tahu bahwa ketika Rasulullah diutus juga banyak yang tidak menerima dari kalangan bangsa Arab, bahkan menganggap Rasulullah SAW itu tidak waras atau gila. Jadi bahasa menyempurnakan akhlak itu bagaimana gitu loh. Sedangkan pada masa itu masa jahiliyah gitu loh. Kenapa enggak bahasanya itu memperbaiki akhlak gitu. Mungkin segitu pertanyaannya. Sekian, terima kasih.
Halo Agung. Ya, oke, Ya, baik. lanjut Gung. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, baik. Saudara Adi, silakan dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut saya ya. Menurut saya kenapa di sini Allah menyuruh innamal bu'istu liyutammima makarimal akhlak, bahwasanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak ya, bukan memperbaiki akhlak. Di sini kita tarik benang dulu untuk jahiliyah ya. Itu jahiliyah dalam artian bukan mereka bodoh, bukan. Mereka itu sebenarnya orang-orang pintar, orang-orang berakhlak. Tapi dia tidak mau beriman dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Dan itu jahiliyah kan. Pada zaman saatnya, pada zaman dahulu, ketika zaman Rasulullah. Nah, di sini ya Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Mungkin ya yang dimaksud menyempurnakan akhlak di sini, misalnya dia berakhlak dan beriman kali ya, beriman kepada Allah gitu. Jadi Allah itu sebenarnya udah pada baik semuanya ya kan, udah pada baik semuanya, udah pada berakhlak. Cuman lebih diakhlakan lagi dengan kita menguatkan iman kita gitu. Jadi kita berakhlak dan kita beriman kepada Allah gitu. Makanya harus sempurna akhlaknya. Jadi kita nggak hanya hablum minan nas, cuman hablum minallah juga gitu. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Biar sempurna akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada manusia, pada Tuhan dan yang menciptakan, kepada sang Khalik dan sang makhluk. Mungkin kayak gitu sih menurut pendapat saya ya. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan lagi gitu barangkali yang Tahu bisa. dari Ibu Eni sendiri mau menambahkan atau mungkin Teman-teman dulu aja coba. ya. Siapa ada yang manggil saya barusan? Chandra ketawa mulu. Dilanjut dulu ya, saya nyimak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Mungkin sedikit menanggapi ya. Ya, boleh. Kalau saya menanggapi ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir, jadi menyempurnakan akhlak itu menurut saya itu lebih kepada ajaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dari manusia pertama yaitu Nabi Adam itu kan membawa ajaran mentauhidkan Allah. Mungkin lebih tepatnya itu ya hingga sampai saat ini itu Rasulullah itu menyempurnakan ajarannya gitu. Jadi sehingga nggak ada lagi gitu Nabi dan Rasul yang membawakan ajaran. Gitu. Mungkin itu sih kalau menurut saya ya menyempurnakan akhlak itu maksudnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Chandra. Ngetes doang dia, makanya Bu Eni nggak usah jawab, orang Chandra udah paham. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin menambahkan? Saya nanya boleh? Pemakalahnya 3 orang kan ya? Iya. Iya. Tapi kok yang satunya mana? Ini lagi perjalanan. Perjalanan. Oh, masih di jalan. Oke, silahkan dilanjut. Halo. Cukup? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya rasa cukup. Mungkin diskusi ini saya tutup dulu. Oh, calon mau nanya? Enggak. Tadi Bu Eni mau Calon apa? Bu Eni. Udah tadi nanyanya itu. Pertanyaan saya tadi, Bu, pemakalahnya satu lagi kemana? Oh, itu ada Ya, Bu. itu. Kalau di kamera saya ada. Assalamualaikum Bu. Ya. Saya Bu, satunya lagi Bu. Siapa? Ahmad Sofian. Oh iya. Udah nggak ada yang nanya lagi ke pemakalah. Baik-baik banget. Coba yang nanya mau Chandra doang berarti yang nggak baik. Iya Bu, jangan banyak-banyak Bu. Oh, Salman mau jadi nggak baik ya, boleh. Mau coba tadi kan tertulis di dalam makalah
Ya, ini mungkin masyhur ya, maksudnya terkenal atau banyak orang juga paham bahwasanya jujur adalah pangkal keselamatan yang tadi tertulis ya. Kemudian dusta adalah pangkal Iya. dari kerusakan. Nah, namun mengapa sih kok masih banyak manusia yang maksudnya ini udah peribahasa yang sering kita dengar ya, bahwasanya dengan jujur itu merupakan pangkal sebuah keselamatan ya bagi setiap orang yang melakukan. Tapi realitanya ya tahu sendirilah seperti itu. Nah, mungkin ada dari pemateri yang mau disampaikan seperti itu. Realitanya banyak orang yang jujur jauh gitu. Malah mereka mengada-ngada dan lain sebagainya, baik dalam bercerita dan lain sebagainya. Gitu. Ya mungkin saya nambahin sedikit ya Man ya. Ini jujur dalam bercerita sejarah bagaimana Man? Yang saya jujur tanyakan dalam ini perkataan atau dalam jujur dalam dalam segala hal sih. Karena kan ini peribahasa emang sering kita pahami kan. Ya, seperti itu. Namun prakteknya jujur banyak nihil. Ya, mungkin kan di sini kulil hak walau kana murran, ya kan, katakanlah yang hak walaupun itu pahit ya kan. Itu udah sama-sama kita ketahui. Kenapa? Karena ketika kita berbohong itu akan timbul kebohongan yang lain gitu. Misalkan kita bisa bohong sekali nih, nah itu akan timbul kebohongan berikutnya gitu kan. Apalagi kalau kita berbohong dan bohongnya ketahuan, nggak ketahuan gitu, itu akan terus menutupi kebohongan kita yang lalu dengan kebohongan yang lain. Itu efek dari bohong, karena bohong itu nggak mungkin sekali. Ya, dengan satu kali berbohong maka akan bohong lagi gitu kan. Makanya di sini ya jujur aja walaupun itu pahit gitu. Walaupun ya tahu sebenarnya bohong itu akan menimbulkan bumerang yang besar. Cuman mungkin dengan dalih demi untuk kebaikan. Karena kan di sini banyak orang yang berbohong untuk kebaikan. Walaupun itu kebaikannya untuk orang yang dibohongi ataupun untuk diri pribadi yang berbohong. Mungkin itu aja ditambah dikit sih. Mungkin Agung bisa nambahin lagi Agung. Ya, mungkin saya sama kayak Adi, kita satu bacaan. Satu bahan bacaan. Jadi jawaban saya sama kayak Adi. Artinya sama tuh maksudnya gimana? Ya sepaham. Ya Bu, udah kita cukupkan saja sampai sini ya. Main sama-sama aja. Bu, tapi boleh ada pertanyaan Bu? Boleh, silakan. Kenapa kok? Oh, udah mau maghrib kok? Enggak, saya cuma mau mematahkan pendapatnya Adi aja yang tadi yang nggak sengaja ya. Mematahkan. Berbohong untuk kebenaran. Menurut saya sekali berbohong ya berbohong, nggak ada berbohong untuk kebenaran atau berbohong untuk kebaikan. Di mana-mana kalau dia sudah berbohong berarti ya konsekuensinya dia nggak jujur dan itu nggak bagus gitu aja sih. Nggak ada berbohong untuk kebenaran gitu. Ya, Jadi jangan membenarkan yang jangan membiasakan yang salah atau membenarkan yang itu saya tidak membenarkan orang yang berbohong. Ya, saya hanya bilang banyak orang berbohong dengan dalih atau dengan alasan demi kebaikan yang dibohongi atau demi kebaikan orang yang bohong gitu. Kalau kayak gitu jadi biasanya bukan cowok sih. Kalau kayak gitu biasanya cowok sih di. Ya enggak Bu, kadang cewek juga sering bohong Bu. Yang sering dibohongin tahu Bu. Ya. Korban dibohongin. Korban PHP dia. Oke, ada lagi nggak? Mungkin sedikit menambahkan tadi kata Empok tadi kan nggak ada berbohong dalam kebenaran. Mungkin kalau kita pernah baca cerita tentang sejarah Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali dan itu tuh untuk kebaikan Nabi Ibrahim sendiri gitu loh. Setidaknya saya juga pernah baca kalau nggak salah lupa sih bahwa Rasulullah itu membolehkan berbohong dalam 3 hal kalau nggak salah. Yang pertama dalam perperangan, yang kedua itu tentang suami istri kalau nggak salah lupa sih. Tapi ada kok. Ya suami istri, seingat saya juga.
terus apalagi lupa gitu. Melindungi. Mendamaikan Ada orang hal. yang berselisih. Mendamaikan orang yang dalam pertikaian gitu. Iya. Terus sih. Nambahin kan. Ya. Mungkin untuk yang Nabi Ibrahim itu konteksnya sih bukan berbohong kali ya. Itu mungkin dia berbohong bagi orang yang nggak tahu, mungkin kiranya berbohong. Cuman di situ ada unsur balaghah yang amat sangat tinggi gitu kan. Dimana ini siapa yang ngancurin nih? Itu yang besar. Padahal yang besar itu di situ ialah Nabi Ibrahim. Dan lain-lain lah. Ada 3 soal kan. Ada 3 yang pernyataan dan 3 untuk berbohong. Padahal itu bukan berbohong sebenarnya. Itu hanya ada unsur balaghah aja yang kita tuh belum nyampe ke situ. Nyampe Padahal bahasanya. Iya. Pemahaman, gitu. salah pemahaman. Nah, itu yang sedikit saya baca sih dari buku yang pernah saya kupas. Bukunya dikupas, dibaca. Jeruk aja dikupas. Ini dosen bahasanya siapa sih? Ini. Oke, saya ambil alih boleh untuk maghrib? Boleh, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada pemakalah buat semua materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah banyak hal yang suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita ambil dari pemaparan hari ini. Luar biasa, terima kasih. Semoga Allah beri keberkahan. Selanjutnya teman-teman sedikit ingin saya sampaikan bahwa kembali kepada tujuan mata kuliah kita hari ini adalah sebagai seorang calon guru lebih kepada bagaimana menanamkan akhlak kepada peserta didik kita. Dari hal-hal yang tadi disampaikan, intinya adalah budi pekerti merupakan perilaku manusia yang didasarkan kepada dorongan hati. Jadi lebih kepada bagaimana menyeimbangkan antara hati dengan akal. Bagaimana menyeimbangkan hati dengan akal supaya dua-duanya tuh bisa baik. Karena yang namanya hati tuh nggak bisa dia bohong. Hati itu tempatnya sesuatu yang semuanya tuh baik. Setiap niat baik itu pasti udah timbul di hati. Kita ngelihat orang bawaannya kasihan aja, ya nggak sih? Ngelihat orang yang di pinggir jalan, ngelihat bapak-bapak yang udah tua, rentak, masih dagang di pinggir jalan, dorong-dorong sepeda, itu bawaannya kasihan. Iya nggak? Iya, Bu. Nah, rasa kasihan itu timbulnya di hati. Hati itu baik banget. Makanya disebut hati nurani. Bukan hati nurani rakyat tapi ya, tapi ini hati nurani manusia. Kita. Nanti singkatannya jadi beda. Ketika hati nurani itu sudah menyampaikan sesuatu yang baik, akal menerima. Nah, di sini akal kadang-kadang nggak mau menerimanya dengan baik gitu. Karena memang dia kerjaannya mikirnya logis, kalau akal tuh gitu. Maka ketika sesuatu yang sudah disampaikan oleh hati tidak bisa diterima oleh akal, maka tidak akan melahirkan perbuatan. Kata hati kasihan, kata akal biarin aja, ada anaknya kok. Kata hati harus kita bantu. Kata akal, ntar dulu, siapa tahu dia bohong. Jadi ketika dua hal itu tidak baik, maka tidak akan melahirkan perbuatan. Next, ketika perbuatan itu tidak dilakukan, maka dia tidak akan menjadi akhlak, teman-teman. Kenapa demikian? Karena menurut Imam Al-Ghazali, yang dinamakan dengan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang melahirkan sebuah perbuatan gitu. Jadi kalau cuma diniatin, cuma dipikirin, tapi nggak dilakuin, itu bukan akhlak namanya. That is the first point. Itu poin yang pertama. And the second point, dan poin yang kedua, ketika sesuatu itu sudah dilakukan, sudah berbentuk dalam perbuatan, kita udah ngasih sama si kakek tadi. Misalnya ya, hari ini kita ngasih, besok ketika kita ngelihat kakek-kakek lain, kemudian kita mau ngasih, akal berkata, udah nggak usah ngasih, kan kemarin udah sama kakek-kakek yang kemarin. Paham nggak nih? Ya, Ketika paham, itu Bu. ketika itu tidak dilakukan kembali, maka itu juga bukan akhlak. Kenapa? Karena masih ada pertimbangan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, suatu perbuatan yang didorong untuk suatu niat yang didorong untuk menjadi sebuah perbuatan,
ketika itu dilakukan, tapi masih dengan pertimbangan, masih dipikir-pikir lagi, maka itu bukan akhlak. Akhlak itu spontanitas, teman-teman. Ketika kita bisa melakukan sesuatu yang baik tanpa melihat objek. Kita nggak berpikir itu siapa. Kita nggak akan berpikir apa yang kita dapat setelah kita berbuat baik sama dia. Nggak pamrih, nggak kesel kalau orang yang kita tolong akhirnya mengecewakan kita. Belum sampai ya? Itu baru akhlak namanya. Contoh, dia orang dermawan. Misalkan dia orang yang dermawan, manakala kita bisa manakala orang tersebut yang kita sebut dermawan bisa ngasih terus aja tanpa memikirkan antar uang dia habis, tanpa memikirkan pokoknya sesuatu yang akal ciptakan gitu. Sehingga menghambat seseorang itu untuk tidak do something. Sampai sini kira-kira paham gak yang dimaksud dengan akhlak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah menumbuhkan niat untuk berbuat baik di anak-anak kita saat ini itu juga bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana kita akan sampai kepada tanpa dipikir terlebih dahulu dan lain-lainnya. Udah azan maghrib ya? Udah, Bu. Oh, udah ya? Kita lanjut sedikit lagi ya, teman-teman. Boleh ya? Saya minta waktunya 5-10 menit lagi. Setelah itu kita selesaikan untuk sholat maghrib. Boleh, Bu. Baik, Bu. Jadi yang menjadi masalahnya saat ini adalah bagaimana menanamkan niat untuk berbuat baiknya itu kepada peserta didik kita saat ini. Hal itu lebih sulit lagi kita lakukan sekarang. Kenapa? Karena kondisinya kita nggak bertatap langsung dengan anak-anak kita. Bahkan ketika guru bertatap langsung dengan mereka jelas-jelas melihat kita, pun kadang apa yang kita sampaikan A, mereka bisa terima B, C, bahkan D. Apalagi daring kayak gini, bisa jadi kita menyampaikan A, mereka terimanya mungkin bisa X ya, bahkan Z, kan gitu. Maka untuk menimbulkan sesuatu yang abstrak tadi dalam jiwa mereka tentunya bukan sesuatu yang mudah. Nah, inilah tantangan ke depannya ketika kita kembali kepada pengertian akhlak yang tadi, bahwa yang pertama adalah niat di dalam hati, diterima oleh akal. Akal mengimplementasikan itu dalam perbuatan. Setelah jadi perbuatan, apakah itu dilakukan sebagai sebuah kebiasaan atau tidak? Apakah itu dilakukan secara spontan atau tidak? Ketika jawabannya semuanya bisa itu dilakukan secara spontan, itu menjadi sebuah kebiasaan, itu baru sampai kepada titik itu disebut dengan akhlak gitu. Itu poin pentingnya, teman-teman. Jadi ketika kita menyampaikan kepada peserta didik kita, jangan buang sampah sembarangan. Bukan mereka nggak tahu buang sampah itu salah, mereka tahu. Tapi bagaimana supaya ketahuannya mereka, ilmunya mereka, itu bisa mereka implementasikan dalam perbuatan. Hal ini yang saya coba sampaikan pada forum diskusi di grup, melalui PIK yang saya share. Walaupun akhirnya menimbulkan banyak pendapat dari teman-teman yang lain, ada yang setuju, ada yang tidak akhirnya. Tapi saya meyakini bahwa sebuah ilmu itu, teman-teman, sesuatu itu dikatakan ilmu jika bisa berimbas kepada perubahan perilaku. Seseorang itu dikatakan berilmu jika dia memiliki perubahan perilaku, tentunya ke arah yang lebih baik. Kita dikatakan sudah belajar kalau kita sudah mengalami perubahan. Contoh, kita dulu nggak bisa baca, akhirnya kita belajar membaca, maka hasilnya kita bisa membaca. Betul nggak? Kalau dulu kita tahu bahwa kita nggak tahu nih dulu buang sampah aja sembarangan. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa buang sampah itu bukan bagian cerminan orang yang beriman, tapi kemudian kita melakukan, kira-kira itu kita udah tahu apa belum? Belum. Jawabannya adalah belum. Orang yang tahu pasti berubah. Kalau dia belum berubah, berarti ada yang salah dengan ketahuannya, dengan keilmuannya. Maka tidak cukup dengan tahu saja, tidak cukup dengan ilmu saja. Karena syarat ilmu adalah harus dilakukan. Dia ilmiah, teman-teman. Makanya kan UID itu visi misinya
ilmu amaliyah, ilmu yang diamalkan, dan amal ilmiah, dan perbuatan yang berdasarkan kepada ilmu. Jangan berbuat tanpa ilmu, celaka nanti. Jangan sok tahu. HP lagi bener-bener nggak tahu ilmunya cara benerin HP, dia bongkar, bukannya bener, hancur kan. Terus kalau udah tahu ya jalanin gitu. Kira-kira begitu. Nah, hal itulah yang kita coba sampaikan di pertemuan kedua ini, bagaimana kita harus menyampaikan itu kepada anak-anak kita. Bu, lagi pandemi sekarang, Bu, gimana cara ngasih tahunya? Setidaknya kita bisa sampaikan itu kepada orang-orang terdekat. Gitu saya. Oke, teman-teman ya, hari ini cukup. Alhamdulillah, senang bertemu teman-teman semua di sini. Semuanya kelihatannya sehat. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran rizki dan rizkinya berkah. Itu aja sih doa saya, karena selama pandemi ini orang pada ngomongnya, aduh lagi pandemi Bu, masa sulit lah Bu, lagi susah, semua orang bicara begitu. Dan kita lupa bahwa apa yang kita ucapkan itulah doa untuk diri kita. Jadinya saya jawabnya ya, mudah-mudahan rezekinya banyak, berkah gitu. Dari situ akan timbul motivasi yang lebih banyak lagi dalam diri kita, bahwa rezeki kita adalah apa yang kita cari, apa yang kita perjuangkan, dan apa yang kita sangkakan. Selama kita mencarinya males, selama kita berjuangnya enggak dan bersangka selalu negatif, ya apa yang mau kita dapat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk pemakalah, untuk yang tadi nanya, mau baik itu nanyanya beneran nanya atau nanya cuma ngetes ya Chandra ya. Terima kasih buat Pak Naga juga, ada Monik, ada Salman, ada Agung, ada Adi, ada Zean, ada Sofyan, ada Ibu Dahria, Khairunisa, semuanya deh ya. Semuanya lah pokoknya, sampai Pak Ilyas alhamdulillah bisa bergabung bersama kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Let's close our lesson today by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Beni. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama Terima kasih, maaf ya Terima tadi kasih penyampaiannya. teman-teman yang tidak berkenan. Maaf penyampaiannya tadi deg-degan.